Oleh karena itu ketika kita sudah ngaji seperti ini harus bisa mengerim diri kita dalam berinteraksi, dalam bermuamalah dengan para alim ulama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sebutkan hadis berikutnya oleh Al-Imam Suyuti rahimallahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu al-ulama fa innahum 'indallahi kurama mukramun. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, hendaknya kalian wahai umatku itu memuliakan para ulama. Siapa para ulama? Yaitu orang-orang yang berilmu dengan ilmu syariat. Jadi memang yang terkena hadis niki niku memang khusus orang berilmu ilmu syariat. Jadi tidak termasuk secara langsung orang-orang yang punya ilmu tapi ilmu dunia. Misalkan ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang teknik, ilmu tentang ini itu dan sebagainya. Tidak masuk secara langsung dalam hadis ini, karena kalau kita lihat penjelasan para ulama, al ulama di sini maksudnya bi ulumi syara', para ulama yang berilmu dengan ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu agama. Al amilina, yang mengamalkan ilmu tersebut. Niku al ulama. Makanya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al ulama niku meliputi orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu syar'i dan mengamalkannya secara umum. Siapapun dia, dari manapun kelompoknya, dari manapun ormasnya, dari manapun madhabnya, asal dia itu berilmu dengan ilmu agama dan mengamalkannya, maka dia termasuk daripada golongan para ulama yang kita diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memuliakannya. Akrimul ulama, hendaknya kalian memuliakan para ulama. Jadi ulama tidak hanya terbatasi nanti jangan sampai ngeten, ulama itu yang ulama kami, maksudnya ulama yang biasa kami jadikan rujukan niku yang kami muliakan. Adapun yang tidak di luar kelompok kami berarti bukan ulama dan tidak dimuliakan. Ini keliru. Maka hati-hati sekali. Persoalan mungkin kita tidak sependapat dalam beberapa masalah kepada seorang ulama. Niku tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan, menghinakan, mencaci maki ulama tersebut. Ini yang sering terjadi. Apalagi na'udzubillah min dzalik. Sekarang zaman kita sekarang ini kan zaman era digital era internet, media sosial yang luar biasa. Kadang itu seorang tidak setuju dengan satu pendapat kepada ustadz tertentu misalkan, atau pada ulama tertentu, ustadz yang tidak disetujui pendapatnya ini kadang dicaci maki, dihina, diberi gelaran-gelaran buruk, dihancurkan kehormatannya. Kadang malah ada seorang kasus misalkan seorang ustadz atau seorang ulama, syekh, kiai, habib begitu, karena ada yang tidak setuju dengan pendapatnya, yang biasanya manggil ustadz, manggil syekh, manggil kiai, karena tidak setuju kemudian nggak dipakai embel-embel ustadz lagi, langsung sebut namanya. Kadang namanya diplesetkan dengan plesetan tertentu untuk penghinaan kepada orang tersebut. Wallahul musta'an. Maka hati-hati. Maka nyuwun pangapunten, saya sendiri niku seingat saya sampai hari ini saya niku tidak pernah yang namanya merendahkan ulama, menggelari ulama buruk, mencaci maki,
menjatuhkan kehormatan siapapun, walaupun dia niku adalah ulama yang tidak saya ambil pendapatnya. Niku. Walaupun mungkin ulama ini memiliki banyak kekurangan, tapi tidak pernah saya sampai berselisih sampai seperti itu. Saya hinakan, saya rendahkan, saya ejek, saya gelari gelaran-gelaran buruk, tidak pernah. Saya itu punya guru Pak, sebagian guru ya. Di Yaman dulu, yang guru-guru saya ini sebagiannya berbeda pendapat cukup tajam dengan saya pribadi. Artinya saya sebagai murid tidak setuju dengan beberapa pendapat guru-guru saya, dan cukup tajam perbedaannya. Tapi sampai hari ini saya tetap memuliakan semuanya guru-guru saya ini. Karena saya punya guru banyak ya. Puluhan Pak, puluhan ulama, puluhan syekh itu saya punya. Tapi dalam perbedaan pendapat itu saya belum pernah Pak yang namanya merendahkan mereka seorang pun karena sebab berbeda pendapat dengan apa yang saya yakini. Ini nasihat untuk semuanya untuk kita semuanya. Monggo seandainya kita tidak sependapat dengan seseorang, artinya ulama niku nggak harus seorang syekh di Timur Tengah pakai jubah begini, ndak harus Pak. Artinya termasuk di Indonesia ini orang-orang berilmu di Indonesia ini kan juga banyak Pokoknya asal berilmu, mengamalkan ilmunya, ilmu syar'i maksudnya. Ya tahu hukum-hukum agama, tahu tafsir, tahu hadis Nabi, tahu ilmu fikih, ilmu akidah, paham ilmu nahwu, saraf, ilmu tafsir, ilmu ini itu ulama. Yang kita jangan sampai merendahkan ataupun mencaci maki, kemudian menjatuhkan kehormatannya dengan sebab-sebab tertentu. Ini terutama maaf ya kalau di media sosial itu anak-anak muda yang mungkin emosinya terlalu tinggi, ilmunya kurang, itu kalau beda pendapat itu memperlakukan orang seperti orang kafir. Padahal ulama itu diejek, nauzubillah min dzalik. Nanti mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat hadis niki berlaku umum nggak harus cuma ustadz kita. Kalau ustadz kita Masya Allah kita muliakan, bareng ustadz kelompok lain tidak kita muliakan, tidak bisa Pak. Dalil ini umum gitu, akrimul ulama, muliakan para ulama. Nanti kadang ada yang dari ormas ini menjatuhkan ulama ormas yang lain, ormas yang lain menjatuhkan ulamanya ormas yang itu. Wah, luar biasa, nauzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku seperti ini. Oleh karena itu ketika kita sudah ngaji seperti ini harus bisa mengerim diri kita dalam berinteraksi, dalam bermuamalah dengan para alim ulama. Para alim ulama. Ampun kita terjatuh kepada perilaku yang buruk yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Kenapa kok kita diperintahkan untuk memuliakan para ulama? Iya, karena para ulama niku fa innahum, sesungguhnya mereka niku indallahi kurama, karena mulia juga di sisi Allah. Baik orang niku nek pun duwe ilmu syar'i Pak, paham ilmu agama niku punya sesuatu yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan merendahkan, menghina, mencaci maki, menjatuhkan kehormatannya niku sama dengan kula panjenengan melakukan itu kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Iki lho. Jadi ulama seperti itu.